Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasakan di tengah-tengah keramaian, bahkan di tengah-tengah banyak orang, kita merasakan seorang diri? Dan tahukah saudara bahwa kesepian, feel lonely adalah pembunuh terbesar iman. Ketika kita merasa bahwa tidak ada lagi orang yang peduli, tidak ada lagi orang yang mengerti keadaan kita, disitulah sebenarnya iblis sedang mengintip kita untuk menantikan kehancuran kita dalam kehidupan ini. Maka gak heran tidak sedikit bahwa orang yang tadinya melayani aktif dalam pekerjaan Tuhan, tiba-tiba ketika rasa feel lonely, kesendirian, tidak ada orang yang peduli, itu datang menyerang kita, maka yang terjadi adalah lambat laun saudara akan quit dari pelayanan, atau saudara akan mengundurkan diri dari pelayanan. Kita seringkali lupa terhadap perbuatan-perbuatan ajaib yang pernah dikerjakan Tuhan di masa yang lalu. Hal ini pernah terjadi tentunya kepada salah seorang rasul yang kita kenal sebagai rasul kasih, yaitu Rasul Yohanes. Ketika Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, sebelumnya ada peristiwa di balik itu, yaitu dia harus dimasukkan ke dalam sebuah belanga atau kuali besar di mana minyak sudah dinyalakan, tetapi terjadi sebuah mujizat yang hebat. Yohanes bagaikan pisang goreng diturunkan pelan-pelan saudara, tetapi waktu dimasukkan ke dalam belanga yang besar itu minyak yang panas, tubuhnya tidak terbakar sama sekali. Orang yang mau menganiaya dia disetres, akhirnya rasul ini dibuang ke Pulau Patmos, diasingkan seorang diri, tidak ada bertemu dengan siapa-siapa. Dan ingat, keadaan seorang diri itu akan makin lama makin menggerogoti. Segala kepercayaan mungkin yang pernah dia lihat, dia bangun, karena selama ini dia adalah salah seorang murid yang bersama-sama dengan Yesus. Akhirnya lambat laun mungkin dalam kehidupannya, dalam pikirannya berkecamuk. Di mana orang-orang itu sekarang? Karena dia harus menghadapi lambat laun kematian seorang diri. Tetapi syukur kepada Tuhan, Wahyu pasalnya yang pertama. Mari sama-sama kita baca ayat 13 sampai 17. Dalam kesendirian ada pribadi Tuhan yang menyatakan diri dalam kemuliaan. Lihat, Yohanes melihat wujud Tuhan Yesus dalam wujud yang lain. Dikatakan demikian, Wahyu pasal pertama ayat 13 hingga 17. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu, saudara perhatikan ayatnya berkata, dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Ini makhluk apa saudara yang dilihat Yohanes? Ayat 15. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Yohanes melihat Yesus dalam dimensi yang lain. Yohanes melihat Yesus dalam dimensi kealahannya. Maka yang terjadi ayat yang ke-17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Dia nggak kuat saudara melihat kemuliaan Allah yang dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Lantas kemudian apa? Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Di dalam kesendirian Yohanes dinyatakan kemuliaan oleh Yesus Kristus. Dia hadir dalam dimensi yang lain. Kalau selama ini mungkin Yohanes bersama-sama dengan Yesus, dia bisa berbicara, dia bisa berinteraksi, tetapi ketika dia melihat dalam wujud asli, dalam keilahiannya, dia takut saudara. Bahkan katanya sampai tersungkur, sudah hampir mati nih Yohanes. Dalam ketakutan yang seperti itu, dia mengalami perjumpaan yang dahsyat dengan Tuhan.
Kalau hari ini engkau merasakan seorang diri, nggak ada yang peduli dengan hidupmu, bahkan teman terdekat, suamimu, istrimu nggak mau tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Ingat, ada pribadi yang akan datang ke dalam hidupmu. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Dia akan menyatakan dirinya, dia akan memberikan kekuatan, dia akan memberikan semangat dalam hidupmu. Dan benar, ketika Yohanes berjumpa dengan pribadi yang maha dahsyat ini, dia melihat sesuatu visi ke depan, sampai akhir bumi ini berlalu. Bahkan dia tembus dalam dimensi waktu, dalam kekekalan. Dia melihat langit baru dan bumi yang baru. Di mana Tuhan memerintah sebagai Raja yang berkuasa dalam kehidupan orang percaya. Saudara, bangkit dari keterpurukanmu. Bangkit dari rasa bersalahmu. Bangkit dari segala hal yang membuat engkau ingin quit dari Tuhan. Hari ini ketika Tuhan menyatakan pribadinya dalam hidupmu, Dia akan memakai engkau menjadi pribadi yang dahsyat di dalam rencananya. Ambil waktu sejenak hari ini. Mari kita datang pada Tuhan. Dia Allah yang berkuasa, yang menyatakan pribadinya bagi hidup kita. Dia tidak pernah berubah kuasanya, mujizatnya, apa yang pernah Dia kerjakan 2000 tahun yang lalu, Dia tetap bekerja sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan hancurkan kuasa iblis. Kuasa Tuhan hiburkan hatiku. Angkat susah hati, ku dapat glory. Semua baru waktu Yesus datang. Lagi katakan pujian ini sekali lagi. Kuasa Tuhan hancurkan kuasa iblis. Kuasa Tuhan hiburkan hatiku. Angkat susah hati, ku dapat glory. Semua baru waktu Yesus datang. Engkaulah yang awal dan yang akhir. Engkaulah yang Alfa dan Omega, yang menyatakan pribadimu Tuhan bagi kami juga. Seperti Yohanes melihat kemuliaan-Mu di Pulau Patmos, kami juga melihat kebesaran Tuhan dalam hidup kami, sehingga roh kami menyala-nyala di dalam Tuhan, dan kami bangkit untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup ini. Dan biarlah jadi menurut kehendak-Mu, bersama dengan Tuhan, kami cakap melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Amin. Tuhan menyertai saudara semua.